Banyak maaf ini saya harus sampaikan karena saya dai. Kalau saya tidak sampaikan saya berdosa. Maka saya akan sampaikan kepada setiap orang yang mengaku Islam, yang kemarin sholawatan di gereja, qasidaan di gereja, memakai atribut Islam di gereja, nari-nari, joget-joget bersama dengan pendeta-pendeta orang kafir, dan kiai bersama ustadz, mengaku ustadz atau kiai, ceramah di gereja. Saya ingatkan, bertobatlah kalian sebelum kalian mati, karena itu dosa yang paling besar dan membawa kepada kekafiran. Bahkan itu sikap orang munafik. Siapapun yang mengajarkan kalian, wahai anak-anak muda, untuk melakukan hal seperti itu, jangan diikuti. Kalian sedang dibawa menuju ke neraka. Saya yang mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, saya minta maaf karena pada pekan yang lalu, hari Selasa yang lalu saya tidak bisa hadir karena memang ada program perjalanan dakwah yang harus saya hadiri. Dan karena ini program banyak orang, saya tidak bisa ngatur waktu. Mereka bisanya hari Selasa dan Rabu. Ya, maka pengajian ini saya korbankan. Kita sepakat yang rutin kita korbankan kalau ada yang insidentil. Yang dekat kita korbankan kalau ada yang jauh. Ya, nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan seluruh apa yang kita lakukan. Amin. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya ayat ini penting untuk kita bahas belakangan ini karena memang situasi dan kondisi banyak menunjukkan kepada hal-hal yang ada hubungannya dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 9, surat Taubah, ayat 84-85. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Ya. Surat Taubah, surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 84-85. Ayat ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya ada hubungannya dengan seseorang yang di dalam sejarah Islam terkenal, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa dia terkenal? Karena dia mempunyai satu sifat yang dari sifat itulah melahirkan satu sifat negatif sampai hari kiamat, yaitu sifat nifak.
Dan dikatakan oleh ahli sejarah, di antara tokoh-tokoh yang menunjukkan sifat-sifat nifak yang pertama kali di dalam sejarah Islam, di antaranya ya Abdullah bin Ubay. Ada juga yang lain ya. Nah, salah satunya Abdullah bin Ubay. Siapa dia? Pemimpin dari suku Aus. Sebelum Rasulullah masuk ke kota Madinah, hijrah, dia orang nomor 1 diakui kepemimpinannya, bahkan akan ditunjuk untuk pemimpin seluruh kota Madinah. Kabilah-kabilah termasuk Yahudi dipimpin oleh dia. Maka datanglah Rasulullah. Rupanya kedatangan Rasulullah dengan segala kemuliaan Rasulullah menjadi sebab dia ditinggalkan oleh umatnya. Tidak mengakui kepemimpinannya, tidak mengikuti dia, bahkan sebagian besar daripada penduduk kota Madinah meninggalkan dia masuk Islam. Tinggal dia dan keluarganya saja yang tetap kafir dari sukunya. Nah. Walhasil peluang untuk jadi pemimpin hilang. Maka dia berpura-pura Islam. Tetapi di belakang Rasulullah dia kembali kepada agamanya dan menghina Allah dan Rasulnya. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayat ini turun sehubungan dengan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri." Jadi pada saat itu di akhir kehidupannya Abdullah bin Ubay sakarat. Rupanya hubungan dengan Rasulullah masih baik karena dia berusaha untuk menutup keislamannya. Pada saat dia ingin mati, anaknya datang minta kepada Rasulullah kain kafan untuk mengkafani bapaknya. Diberikan oleh Rasulullah. Dan pada saat dia mati, Rasulullah mensolatkannya. Sebelumnya sudah diingatkan oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, dia orang munafik, pimpinan munafik, gembong munafikin, jangan solati. Kata Rasulullah, aku diberi pilihan oleh Allah 2 pilihan, mensolatkan, mendoakannya atau tidak. Setelah itu turun ayat ini. Apa kata Allah? Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Larangan. Wahai Muhammad, kata Allah, jangan mensolati dia dan jangan berdoa di atas kuburannya. Tidak boleh. Dia baik, hatta baik, tapi dia mempunyai satu sifat yang sangat jelek. Apa itu? Sifatun nifaq, kemunafikan. Dan ini menjadi dalil bahwa kita tidak boleh mensolatkan orang munafik. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Pada hakikatnya orang munafik itu mengkafiri Allah dan Rasulnya. Salat, salat. Zakat, zakat. Di masjid. Bajunya pakai gamis. Tapi apa kata Allah? Pada hakikatnya mereka itu kafaru billahi wa rasul. Mengkafirkan Allah dan Rasul. Wa matu wa hum fasikun. Dan fasik dalam keadaan mati. Kemudian Allah melanjutkan, wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Wahai Muhammad, jangan kau tergiur, terpesona, silo dengan anak dan harta mereka. Menurut mufassir yang lain, dengan seluruh kenikmatan. Karena anak dan harta itu mewakili kenikmatan. Jangan silo. Walaupun mereka orang kaya, pemimpin, penguasa, munafik, jangan kau silo. Kenapa? Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Karena Allah menginginkan mengazab dia dengan hartanya, dan dengan hartanya Allah membuat dia mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kafir. Jadi hartanya menjadi sebab Allah mensiksa dia. Allah bukan menjadi sebab, hartanya itu menjadi sarana bagi Allah untuk menyiksa dia, dan hartanya menjadi sarana bagi Allah untuk membuat dia tetap kafir dalam keadaan mati.
atau mati dalam keadaan kafir. Ikhwan fiddin rahimakumullah ya. Ayat ini ada satu pesan penting yang perlu kita garis bawahi. Apa itu? Hati-hati. Ada satu sifat namanya sifat nifak. Kepada siapa sifat itu ada dan dimiliki oleh siapa? Siapa saja yang mengaku dirinya Islam. Orang kafir tidak punya sifat nifak karena dia terang-terangan kafir. Nifak itu adalah menyembunyikan keislaman. Nih, mari saya tunjukkan hakikat sifat nifak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 8, 9, 10. Apa kata Allah? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu walahum adzabun alimun bima kanu. Ada di antara orang berkata saya beriman, saya muslim, saya orang Islam, tapi kata Allah dia bukan orang beriman. Dia berusaha menipu Allah, menipu siapa saja, tapi sebenarnya dia sedang menipu dirinya. Di dalam hati dia ada satu penyakit, dan penyakit itu akan ditambah oleh Allah, dan penyakit itu akan membawa dia ke neraka dengan izin Allah. Sifat nifak. Saya ingin sampaikan kepada diri saya juga kepada Anda sekalian, hati-hati. Orang Islam punya potensi untuk memiliki sifat nifak. Iman, proklamasi keimanan, masya Allah, hidup bersama kaum muslimin, hati-hati, punya potensi untuk memiliki sifat nifak. Maka hati-hati. Nah, para sahabat ini punya satu keistimewaan. Apa keistimewaannya? Hati-hati terhadap sakit nifak. Jadi di Al-Quran itu ada 3 penyakit: maradul jasad, maradul maksiyah, maradul nifak. Ya, Al-Quran menjelaskan ada 3 penyakit. Satu penyakit jasad, TBC, paru-paru, demam berdarah, kolesterol, sakit jantung, sakit badan. Tapi ingat, betapapun parahnya sakit badanmu, walaupun kau tidur di rumah sakit penuh dengan infus berdarah-darah, kata Allah, menurut Islam, menurut Allah dan Rasulnya tidak parah itu, karena sakit badan. Ada penyakit yang lebih bahaya, maradul maksiyah, maksiat masuk ke dalam diri seseorang. Hati-hati. Maradul maksiyah. Ada yang lebih bahaya lagi, maradun nifaq. Ya. Para sahabat itu hati-hati jangan sampai terkena maradun nifaq. Pernah saya ceritakan, Umar Ibn Khattab itu kalau keluar rumah, waktu dia berada di puncak kekuasaannya yang diberikan oleh Allah sebagai amanah terhadap dirinya, itu kalau keluar rumah yang pertama kali dilihat adalah ada seorang sahabat namanya Hudzaifah Ibnul Yaman. Kalau ada Hudzaifah dikejar sama Umar. Kemudian Umar berkata, ya Hudzaifah, sambil menangis, as-sammanin nabi minal munafikin, apakah Nabi memasukkan aku di dalam golongan orang munafik? Sambil menangis pula Hudzaifah menjawab, ma sammakan nabi minal munafikin. Wahai Umar, wallahi Nabi tidak pernah memasukkan kau di dalam golongan orang munafik. Alhamdulillah, kata Umar. Betul, betul, alhamdulillah. Memang Hudzaifah itu punya satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diketahui oleh Rasulnya. Apa itu? Sifat. Dia punya keahlian tahu ini orang munafik apa tidak. Allah memberikan. Jadi orang kalau di kota Madinah ada orang meninggal, orang-orang pada lihat Hudzaifah nyolatkan apa enggak? Kalau nyolatkan berarti muslim. Kalau enggak, oh, enggak usah disolatkan, munafik. Umar Ibn Khattab kalau lihat Hudzaifah selalu dikejar. Hudzaifah, kau punya keistimewaan. Kau tahu orang munafik. Aku mau tanya satu persoalan saja. Setelah itu kita nggak temu lagi, tidak apa-apa. Apa itu? Aku ini oleh Rasulullah dimasukkan dalam kelompok orang munafik apa tidak? Kata Hudzaifah, lah.
kau mukmin sejati. Alhamdulillah. Dari ini maka Imam Hasanul Basri mengeluarkan satu pernyataan yang sangat penting. Apa kata Imam Hasanul Basri? Ma khafahu illa mu'min wa ma aminahu illa munafiq. Tidak ada yang takut terhadap sifat nifak kecuali orang mukmin, dan tidak ada yang merasa aman kecuali orang, saya ulangi lagi, tidak ada yang merasa takut terhadap sifat nifak kecuali orang mukmin, dan tidak ada yang merasa aman terhadap sifat nifak kecuali orang munafik. Banyak maaf loh ini. Tuh, kalau kita kena kolesterol bingung karep dewe. Sehari tidak bisa tidur. Kenapa? Gula darah saya 400. Aja program hidupnya likulli usba', setiap pekan ke laboratorium. Kenapa? Kolesterol yai, diabetes. Tapi tidak pernah takut kalau dia punya sifat munafik. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ini pelajaran yang pertama ya. Sifat munafik, hati-hati. Dan hari ini kita berada pada zaman fitnah. Apa tandanya? Banyak muslim, banyak pula muslim yang terkena sifat nifak, munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Memang fisiknya sehat, olahraga setiap hari, makan aja bergizi, hidupnya masya Allah, tapi ingat di dalam hatinya ada penyakit, dan penyakit itu akan bertambah terus, bertambah, pada akhirnya membawa dia masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ini pelajaran pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, kita kembali kepada ayat tadi, Surat Taubah ayat 94, 85. Pelajaran yang kedua dari ayat ini, jangan mendoakan orang munafik. Ya. Bapak saya, hatta bapakmu, jangan mensolatkannya. Ya. Kemudian orang munafik itu pada dasarnya kafir, pada dasarnya fasik. Ingat loh ini, fasik, kafir, munafik, dolim itu sama, cuman menjadi beda karena dari sudut pandang yang berbeda. Hati-hati loh, ini ada dai mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Ndak apa-apa yahi, tidak berhukum dengan hukum Allah itu fasik, bukan kafir. Sebentar bro, orang munafik ini oleh Allah dikatakan kafir, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasik. Fasik ya kafir, kafir ya munafik. Jangan gampang-gampang tidak menegakkan hukum Allah. Ini ada dai yang merasa oh dak apa yahi, tidak berhukum dengan hukum Allah, fasik. Fasik mah kecil. Apa kata Allah? Munafik, kafir, fasik. Nah, saya singgung sedikit ya. Kemudian selanjutnya, jangan tertipu atau silo dengan kelebihan atau nikmat yang Allah berikan kepada orang munafik. Orang munafik kaya, punya pengaruh, setelah selalu menang dan selalu menghina kaum muslimin. Di dalam menghina kaum muslimin, dia selalu hidupnya kelihatan berjaya. Ingat, Allah ingin mengazab dia dengan apa yang Allah berikan kepada dia, dan Allah akan membawa dia kepada kematian yang sangat hina dengan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada dia. Maka iman fiddin rahimakumullah, itu yang namanya nifak ya. Jadi yang pertama sudah saya jelaskan ayat ini, kemudian saya sudah jelaskan hakikat munafikin ya. Pada kesempatan ini saya akan tambahkan lagi hubungannya dengan kondisi sekarang ini ya. Waalaikumsalam. Apa sih sebenarnya munafikin ya? Salah satu definisi munafikin dijelaskan oleh Allah. Mari kita buka surat, sebenarnya sudah pernah saya singgung tapi kurang mendalam. Saya ulang kembali. Kita buka surat Al-Munafikun ya, surat Munafikun. Surat
munafik, yaitu surat 63. Mari kita bahas surat 63. Tepatnya ayat 8. Ya, tepatnya ayat surat Al-Munafiqun 63, tepatnya ayat 8. Mari kita baca. Yaquluna la irraja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adal walillahil izzatu walirasulih walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ingat, ini cerita tentang munafikin, pelakunya pimpinan munafikin dengan komplotannya. Apa kata Allah? Mereka orang munafik berkata, nanti kalau kita semua kembali ke Madinah, kita semua akan mengusir orang-orang yang mulia. Kita semua yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Dijawab oleh Allah, walillahil izzatu walirasuli walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Yang mulia itu Allah dan Rasulnya dan mukmin, tetapi kebanyakan orang munafik tidak mengetahui. Jadi Abdullah bin Ubay pulang dari satu peperangan. Belum sampai kota Madinah, dia berkata kepada kawan-kawannya, kita yang mulia akan mengusir Rasulullah dan para sahabatnya yang hina. Dijawab oleh Allah, yang mulia Allah, Rasulnya, mukmin, tapi kalian munafikin tidak tahu. Iman fiddin rahimakumullah, mari kita garis bawahi ayat ini. Orang munafik itu mempunyai satu sikap, bahkan satu persepsi. Apa itu? Dia beranggapan dirinya mulia dan menganggap orang-orang yang beriman itu hina. Nomor satu. Yang mulia siapa? Kita. Yang hina orang mukmin, Rasulullah dan para sahabat. Kemudian di atas sikap dan persepsi seperti itu, keyakinan seperti itu, mereka ingin memberikan kerugian kepada orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini kerugiannya adalah ingin diusir. Di dalam ayat yang lain memukul, menghina, bahkan membunuh. Saya ulangi lagi. Sifat orang munafik beranggapan dirinya mulia dan orang-orang mukmin hina. Dan dari anggapan itu mereka mempunyai satu keinginan memberikan kemadorotan kepada orang-orang mukmin. Iman fiddin rahimakumullah. Mari kita lihat dalam kehidupan kita hari ini. Nampak sekali ayat ini. Orang-orang munafik itu berusaha dengan seluruh apa yang dia miliki, dengan media yang dia miliki, untuk menanamkan kepada kaum muslimin dan kepada dunia yang batil itu orang Islam, yang hak itu dia, yang benar kami, yang salah orang Islam, yang mulia kami, yang hina orang Islam. Warga negara yang paling jelek orang Islam, warga negara yang paling bagus kami, penduduk dunia yang paling bagus kami, kata mereka. Penduduk dunia yang paling jelek orang Islam. Begitu. Merasakan enggak? Merasakan enggak? Siapa yang melakukan ini? Munafikin. Ada juga orang kafir, tapi munafikin lebih jelas, lebih nampak kejelekannya. Seluruh sepak terjang mereka dianggap sebagai satu kebenaran, padahal mereka menghina Allah dan Rasulnya. Banyak maaf, ini saya harus sampaikan karena saya dai. Kalau saya tidak sampaikan, saya berdosa. Maka saya akan sampaikan kepada setiap orang yang mengaku Islam, yang kemarin sholawatan di gereja, qasidaan di gereja, memakai atribut Islam di gereja, nari-nari, joget-joget bersama dengan pendeta-pendeta orang kafir, dan kiai bersama ustadz, mengaku ustadz atau kiai, ceramah di gereja. Saya ingatkan, bertobatlah kalian sebelum kalian mati, karena itu dosa yang paling besar dan membawa kepada kekafiran. Bahkan itu sikap orang munafik.
Siapapun yang mengajarkan kalian, wahai anak-anak muda, untuk melakukan hal seperti itu, jangan diikuti. Kalian sedang dibawa menuju ke neraka. Saya yang mengatakan. Kan itu dari apa yang saya pahami dari ajaran Allah dan Rasulnya. Seolah-olah apa yang dia lakukan baik. Umat Islam yang tidak melakukan hal seperti ini dianggap sebagai satu kesalahan. Tidak toleran. Hati-hati loh Pak. Persepsinya itu beda. Apa yang Rasul katakan, Allah dan Rasul katakan sebagai satu kebaikan, oleh dia dikatakan kejelekan. Apa yang Allah sampaikan, Allah dan Rasul sampaikan sebagai satu kemuliaan, mereka mengatakan satu kehinaan. Ketakwaan dan ketundukan kepada Allah dianggap sebagai satu kesalahan. Penghinaan, ketidaktaatan kepada Allah dan Rasulnya dianggap sebagai satu kemuliaan. Jadi persepsinya itu selalu beda. Yaquluna la irraja'na ilal madinati la yukhrizuna al-a'azzu minha al-adhal. Coba lihat, kita yang mulia, Rasulullah dan para sahabatnya hina, maka kita akan mengusir mereka. Serius loh ini. Ini saya sampaikan ini. Nanti saya ditanya oleh Allah, kenapa kau tidak sampaikan? Ya Allah, sudah saya sampaikan. Itu sifat, sikap yang salah. Belum pernah dikenal di dalam sejarah Islam kecuali baru hari ini. Kalau toh ada dulu ya sedikit. Sekarang ini jelas-jelas terang-terangan. Ceramah di gereja menghina kaum muslimin yang konsisten dengan agamanya dan mengakui kekafiran orang-orang kafir dan menganggap itu sebagai satu kemuliaan. Kemudian pelecehan terhadap Islam. Bayangkan, pendetanya menyebut ayat Quran digandeng sama Injil tanpa mengatakan ini Injil, dan nyebutnya pakai bahasa Arab. Munafik. Yang hadir di situ mempunyai sifat munafik. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, ittaqullah yahi. Kalau tidak ada orang-orang seperti kita yang menjelaskan kepada kalian, kalian akan menyesal dunia akhirat. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum adzabun alimum bima kanu. Bisa membawa kepada kekafiran, membawa kepada azab dunia akhirat, dan kalian akan masuk neraka. Jangan kau ikuti siapa yang mengajarkan kepada kalian, ya, karena itu bukan ajaran Allah dan Rasulnya, ya. Wala tu'zibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya wa tashaqqa anfusuhum wa hum kafirun. Serius ayat ini. Apapun yang Allah berikan kepada kau berupa nikmat, itu sarana Allah untuk menyiksa kau, supaya kau mati dalam keadaan kafir. Serius loh ini. Makin dapat nikmat, makin tersiksa, makin kafir. Karena sebagian mufassir mengatakan anak dan harta itu bagian daripada puncak kenikmatan di dunia. Nah, kalau disebut anak dan harta berarti mewakili kenikmatan yang lain. Nifak. Sakit badan mah tidak apa-apa. Flu, alhamdulillah, rontok dosa. Kena corona, alhamdulillah, makin dekat kepada Allah. Berapa banyak orang corona malah lebih rajin baca Quran. Ada kesempatan untuk duduk di rumah 14 hari di atas sejadah, takarrub kepada Allah karena corona. Sakit badan tidak ada masalah. Tapi ingat, sakit yang paling bahaya sakit nifak. Dan hari ini berusaha ditularkan oleh orang-orang gembong munafikin kepada kaum muslimin. Paham saya? Ini dirasakan?
Setiap apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan amalannya yang puncak diakui oleh Allah dan Rasulnya dianggap sebagai satu kesalahan. Apa kata Rasulullah? Benar Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ayyu a'mal afdal?" Rasulullah menjawab, salah satu jawaban Rasulullah, al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Amal yang paling baik. Apa kata mereka? Mujahid teroris. Manusia harus damai, tidak boleh berjihad. Tapi damai difahami oleh dia dengan melacurkan ajaran Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Paham sampai di sini, Pak? Paham, Tom? Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi kesimpulan apa yang saya sampaikan kepada antum sekalian pada kesempatan hari ini. Yang pertama, ingat, ada sikap namanya sikap nifak, dan umat Islam punya potensi untuk terkena sikap seperti itu. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah selamatkan aku dari sifat nifak. Yang pertama berdoa, yang kedua baca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an menjelaskan banyak sifat orang munafik. Salah satu sifat orang munafik itu tidak berzikir kecuali sedikit. Hati-hati loh. Zikir orang munafik itu berzikir tapi sedikit. Maka hati-hati kalau kita berzikir sedikit, nah, punya sikap seperti sikap orang munafik. Dan tidak sholat kecuali kusala, malas, keselan, malas. Orang munafik sholat tapi malas. Naudzubillah min dzalik. Kalau berbicara bohong, kalau janji tidak menepati janji. Kalau dikasih amanah, khona, mengkhianati amanah, dan banyak sifat-sifat yang lain. Maka apa yang harus kami lakukan? Berdoa kepada Allah supaya terhindar dari sifat munafik. Yang kedua, baca Al-Qur'an. Ini yang dimaksud oleh Allah sifat linnas, obat bagi penyakit. Obat penyakit bagi manusia. Ya. Obat penyakit bagi, terutama penyakit yang ada di dalam dada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba saya ulang ayat ini. Ada yang baca terjemahan? Buka surat Yunus ayat 58. 57 maksud saya, ya. Wa minan nasi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 10. Ayatnya ayat 57. Apa bunyinya? Coba baca artinya. Ya Yuhannas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wasifa lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'min. Al-Qur'an ini mempunyai 4 sikap terhadap kita. 4 kegunaan. Salah satunya syifa lima fis sudur, obat penyakit hati. Dan penyakit hati puncaknya an-nifaq. Baca Quran. Dan yang ketiga, ya, hati-hati, ya, jangan terpengaruh dengan kebanyakan orang, terutama di zaman fitnah ini. Ajaran-ajaran kemunafikan itu ada di mana-mana, ya. Dan hari ini lagi marak disebarkan dengan masif kepada kaum muslimin, ya. Iman bin rahimakumullah, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Nah, silakan. Satu, siapa lagi yang ya satu dulu. Agak cepat. Waalaikumsalam. Ada yang apa? Ya, tentu yang dimaksud ayat ini keluarga yang taat pada Allah. Kalau dia tidak taat pada Allah, tidak dapat doa itu. Paham ya? Jadi orang-orang yang akan mendapatkan doa kita itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau tidak beriman, tidak dapat. Karena syafaat pun, kalau dia orang nggak sholat, tidak dapat syafaat. Tidak sholat, tidak dapat syafaat di akhirat. Ini saya tunjukkan ayatnya.
Ya, surat Al-Mudaththir. Apalagi doa, ya. Ini tadi ayat saya sampaikan tadi, kau doakan dia di atas kuburnya, kau solatkan. Selama dia tidak beriman, tidak ada manfaatnya. Paham ya? Bahkan syafaat Allah dan Rasulnya tidak akan diberikan kepada orang yang enggak sholat. Nih, surat 70, surat Al-Mudaththir. Ya, catat baik-baik, ini penting ini. Karena kita kadang punya pemahaman yang kurang tepat dalam urusan ini. Surat 74 ayat 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Bunyinya, masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in ila akhir. 5 sikap kalau dilakukan oleh orang-orang yang mengaku Islam atau orang Islam, dia akan masuk neraka sakor. Dan syafaatnya, para pemberi syafaat tidak ada manfaatnya buat dia. Pemberi syafaat itu siapa? Allah, Rasulullah, Al-Quran, mujahid yang syahid dari keluarganya, orang-orang yang mendoakan dia. Waktu dia mati didoakan oleh 40 orang ahli tauhid. Tidak ada manfaatnya kalau dia melakukan 4 hal. Apa itu? 1, qalu lam naku minal musallin, enggak sholat. Enggak sholat, hatam, coret. Walam naku nut'imul miskin, tidak mempunyai kepedulian untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. 3, nukad wa kunna nahudu ma'al khaidin, tenggelam di dalam kebatilan. Dan yang terakhir, mendustakan hari kebangkitan, tidak meyakini hari kebangkitan. Paham ya? Jadi walaupun kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya hanya keluarga Rasulullah yang muslim, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, coret berdasarkan ayat ini. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi yang lain? تفضل يا اسمك الكريم إسماعيل. تفضل يا إسماعيل. تفضل. Naam. Bagaimana caranya? Nah. Nah. Oke. Jadi, barakallahu fiik. Bagus. Kalau di zaman Rasulullah dan para sahabat ada Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman yang akan menjelaskan ini munafik. Kita tahu ini orang munafik. Tapi di zaman kita sekarang ini kita nggak tahu dia munafik apa tidak. Tidak ada Hudzaifah dan tidak ada orang yang mempunyai kemampuan keahlian seperti Hudzaifah. Bagaimana? Ya, tetap kembali kepada ala qadri istita'ah, berdasarkan kemampuan kau. Kalau kau beranggapan ini orang ini waktu hidup pernyataannya kok negatif, menghina kaum muslimin, saya beranggapan dia munafik, lakukan. Saya tidak mau menyolatkan dia, tidak apa-apa. Kembali kepada pilihan kau. Tapi kalau kau mempunyai satu pilihan, dia memang pernyataannya menghina Allah dan Rasulnya, mempunyai sifat orang munafik, tapi saya tetap solatkan. Saya beranggapan dia, saya lihat waktu sebelum mati dia solat di masjid, mungkin sudah tobat, maka saya solatkan. Tidak apa-apa. Fahim tuh? Standar itu kembali kepada antum dalam kondisi sekarang. Tapi kalau kondisi kaum muslimin berkuasa,
kepemimpinan dipegang oleh mahkamah syariah. Paham toh? Nah, maka mahkamah itu akan membantu. Mahkamah mengeluarkan satu keputusan, si A yang barusan meninggal munafik, kita harus taat semua, tidak usah sholat. Si A itu memang dulu mempunyai sikap munafik, kemudian tobat. Menurut mahkamah dia muslim, silakan kalian sholat mahkamah. Tapi kalau nggak ada mahkamah syariah, kembali kepada anggapan antum masing-masing. Dan yang mensolatkan jangan menyalahkan yang tidak mensolatkan. Begitu juga sebaliknya. Itulah masalah. Kalau hukum Allah tidak berkuasa dan kaum muslimin tidak berkuasa dalam urusan fikih, bisa banyak timbul pendapat yang bermacam-macam karena tidak ada yang menyatukan. Nah, urusan awal hilalah Ramadan dan Idul Fitri atau tanggal 1 Zulhijjah aja terjadi beberapa perbedaan dan kadang meruncing. Kenapa? Nggak ada yang mempersatukannya. Kalau ada yang mempersatukan, ikuti kami dari mahkamah syariah, kalian harus taat. Selesai. Apalagi urusan mendefinisikan atau mempunyai persepsi seseorang itu munafik apa tidak. Wallahu a'lam bishawab. Maka kembali kepada pribadi. Paham ya? Seperti zina. Ada orang berzina. Kalau Islam itu tegak, hukum Allah tegak, maka yang zina harus dihukum. Ima rajam, wa iba jilid. Kalau dia sudah menikah dirajam. Kalau dia masih bujang, jilid. Dan banyak pertimbangan fikih. Pilih aja 2. Dirajam sampai mati. Tapi kalau hukum Islam tidak tegak, tidak ada mahkamah syariah, bagaimana? Itu orang kalau dirajam, dijilid, itu tobatnya ya. Selesai, tobat. Dan mudah-mudahan dia bisa masuk jannah dengan hal itu. Kalau dia ridho dengan hukuman tersebut. Nah, bagaimana tobatnya orang yang berzina sementara hukum Allah tidak tegak? Cukup kembali kepada tobat pribadi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis di hadapan Allah, ya sudah. Paham ya? Jadi kalau maknanya apa? Banyak hal tidak bisa dilakukan kalau kaum muslimin tidak berkuasa. Paham ya? Termasuk dalam urusan menentukan ini munafik apa tidak. Wallahu a'lam bissawab. Paham tuh? Khalas, oke. Paham? Ada lagi yang lain? Masih ada waktu sedikit. Kalau jamaah ini selalu minta ada waktu untuk tanya jawab. Fadhal, ismukal karim. Oke, nah, fadhal ya Syekhuna, fadhal. Waalaikumsalam. Corona. Apa? Vaksin. Nah. Sudah. Kita lihat apakah vaksin itu menyelesaikan masalah apa tidak, nomor 1. Kalau menyelesaikan masalah, melahirkan madorot yang lebih besar apa tidak, nomor 2. Menyelesaikan masalah, bisa sembuh, tapi dia melahirkan madorot yang besar, timbul penyakit yang lain, tidak boleh diikuti. Yang pertama, vaksin itu menyelesaikan masalah apa tidak? Kalau tidak, tidak usah vaksin. Yang kedua, tidak melahirkan madorot apa tidak? Kalau melahirkan madorot yang lebih besar, sembuh penyakitnya tapi mati, tidak usah diikuti. Yang ketiga, sembuh, tidak ada madorot, tapi bahannya haram, tidak usah diikuti, tidak usah vaksin. Karena tidak boleh memasukkan barang haram di dalam badan kita. Walaupun barang haram itu sebagai obat, tidak boleh. Yang keempat, kita harus cari informasi, adakah konspirasi besar di belakang ini? Nah, itu harus bertanya kepada para pengamat. Kalau ada konspirasi besar, yang konspirasi itu berusaha untuk menghina Allah dan Rasulnya, menjatuhkan kaum muslimin, dan melecehkan Islam, tidak usah diikuti, dipelajari dulu. Kalau vaksin itu oke, menyelesaikan masalah, tidak melahirkan madorot. Yang ketiga tadi halal.
halalan thayyibah, dan tidak ada konspirasi di belakang itu, ya boleh-boleh saja kalian ikuti. Tidak ikut boleh, ya. Tidak boleh, tidak ikut juga. Ikut boleh, tidak ikut juga tidak ada masalah. Pilihan Anda. Tapi kalau ada 4 hal ini tidak boleh diikuti. Maka harus diselidiki. Dan yang menyelidiki di samping tenaga ahli harus ulama yang memahami persoalan ini. Maka kita sampaikan kepada ulama untuk tegas mengambil keputusan. Paham dong? Wallahu a'lam bissawab. Oke? Saya ulangi lagi. Menyembuhkan apa tidak? Tidak, tidak usah. Menyembuhkan tapi melahirkan madarat yang lebih besar vaksin, tidak usah diikuti. Karena dalam Islam itu Rasulullah mengajarkan la doror wala. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang memadaratkan diri kita, dan tidak boleh kita membuat sesuatu yang melahirkan kemadaratan buat orang lain. Tidak boleh. Yang ketiga, bagus, tidak ada madarat, tapi bahan-bahannya memper haram, tidak usah ikut. Dia obat tidak boleh haram, harus halal. Yang keempat, bagus, halal, tapi ada konspirasi besar. Menurut penyelidikan beberapa orang, para pengamat yang berani dan jujur, tidak usah diikuti. Karena konspirasi orang kafir itu akan menghinakan Allah dan Rasulnya dan menguasai kaum muslimin. Kalau ininya oke semua, tidak ada konspirasi, tidak melahirkan madarat, halal, menyembuhkan penyakit, boleh nggak ikut? Terserah Anda mau ikut apa tidak. Kalau mau ikut ya boleh-boleh saja, tidak juga boleh-boleh saja. Paham dong? Nah, tapi saya sarankan bertanya kepada ulama dan para pengamat, para intelektual yang jujur, dan seyogianya para ulama dan mereka yang faham masalah ini berkumpul memberikan satu keputusan kepada umat. Oke? Dan memberikan satu keputusan kepada penguasa supaya penguasa melakukan dengan cara yang benar. Tidak boleh penguasa zalim dalam hal ini. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Penguasa yang adil dan yang takut kepada Allah, dia berusaha untuk memenuhi 4 hal ini, dan dia akan bertanya kepada ulama. Karena ini urusan agama. Vaksin ini urusan agama, bukan urusan dunia saja. Ya, karena agama itu juga mengurus kehidupan di dunia kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Masih ada waktu 5 menit. Jangan berandai-andai. Ustaz dipaksa, jangan berandai-andai. Kita lihat dulu. Ustaz seandainya dipaksa, jangan berandai-andai. Saya yakin tidak akan dipaksa. Karena umat ini punya satu kekuatan. Rezim di mana saja, betapapun besar kekuasaannya, kalau sudah melawan umat, dia akan hancur. Paham dong? Dan saya yakin tidak akan ada pemaksaan. Paham? Karena sudah terbukti di banyak tempat bahwa pilihan vaksin yang ingin dipakai itu menyebabkan kemadorotan dan kematian di banyak negara. Tentu mereka mendengar itu dan melihat itu. Paham Tom? Jadi sekali lagi jangan berandai-andai. Kalau sudah terjadi baru kita carikan bagaimana solusinya menurut Allah dan Rasul. Oke? Lanjut. Oh iya. Kapan kejadiannya? Berarti belum ada corona itu. Vaksin apa itu? Oh ya. Ya berarti itu ada suntikan lain. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Coba diselidiki berita itu.
Tidak boleh katanya, kita harus lihat. Tidak, maksudnya harus mengumpulkan informasi dari sumber yang lain. Paham ya? Kemudian dicari informasi, suntikan apa itu? Paham Pak ya? Karena ini persoalan hubungannya dengan kematian orang, kita harus selidiki dulu sebelum kita mengambil satu kesimpulan. Ini pernyataan dari satu orang harus diperkuat dengan pernyataan yang lain. Diselidiki sampai bertanya kepada yang paham sebenarnya apa yang dilakukan. Begitu kita biasakan seperti itu. Jangan sampai kita melawan berita hoax dengan hoax pula. Paham ya? Selidiki. Karena setiap pernyataan yang keluar dari mulut kita akan ditanya oleh Allah dan Rasulnya. Gitu itu selidiki. Datangi teman antum, selidiki semuanya. Kalau ini satu kebenaran yang perlu diungkap. Begitu Pak ya? Oke. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.